Oke guys, Oke guys, ngegas anjing. oke guys, balik lagi ke channel Algoritma Logika. Anjay. Jadi kita bertiga ini mau membahas apa? Tentang kata-kata yang relate ya menurut kita ya. Yang kehidupan ya gitulah. Yang relate dengan kehidupan kita. Jadi mulai dari mana? Ayo mungkin dari host aja, ayo kata-kata relate sekarang gitu apa? Kan banyak konten yang kata-kata hari ini mas bro. Kata-kata hari ini mas bro. Dari semua effort yang sudah aku kasih ke kamu. Effort. Gimana? Mau ngisrikan aja. Ya tuh, lah itu. Mau nanya aja sih ini Maya, Ya, nanya sering gitu ya. Ya. Dari banyaknya beban yang kau pikul, kenapa aku yang harus kau lepaskan? Anjay. Dari banyaknya beban yang kau pikul, kenapa harus aku yang kau lepaskan? Ya mungkin kan di dalam suatu beban itu ya, misalkan kita simulasikan beban itu seperti halnya tumpukan gelas piring Ya. atau tumpukan apa gitu ya, tumpukan piring. Mungkin beban-beban di bawah itu yang menurut kita hilang banyak kan banyak semakin banyak, terus goyang. Yang akan dia ambil yang tengah, yang akhir, atau yang paling atas? Paling atas. Mungkin kenapa kan itu dikatakannya dari semua beban yang kau pikul, kenapa harus aku yang dilepaskan? Mungkin karena yang satu ya kita positif, mungkin takutnya beban dia tuh membebani si dia itu, ngerti nggak? Berarti Dia tidak ingin menyakiti seseorang karena beban-beban yang dia pikul, tidak mau menjadikan si pasangan ini tuh pelampiasan beban dia. Ini tuh positifnya. tapi ini masalahnya yang hubungan yang sudah lama gitu Pak. Kenapa gitu? Berarti saya juga termasuk beban yang paling berat berarti Pak. Ya Bisa jadi. ya Dari semua bebannya berarti harus bisa salah satu yang bisa melepaskan gitu. Berarti saya yang termasuk yang terberat. tidak semua beban berat itu harus dilepaskan, dan tidak semua yang dilepaskan itu beban berat. Mungkin ya kita berpikir positif aja ya. Mungkin tidak semua yang dilepaskan itu beban terberat dia. Mungkin dia melepaskan beban ringan itu untuk apa ya, untuk menyelesaikan beban terberat dia. Jadi Entah itu akan diambil kembali beban yang dia lepaskan, ataupun ya dia melupakan beban yang ringan itu. Jadi tidak semua yang dilepaskan itu beban berat, menurut gua gitu ya, menurut gua. tidak semua beban itu yang Menurut gua ya. oke lah. Kamu cair tuh nanya tadi, kamu cair ya. Mungkin saya kutip dari novel ini, dia tuh ingin pulang, tapi sebenarnya kemana dia bisa pulang? Tapi kan berarti anggapan dia saya itu bukan rumahnya atau gimana? Ya mungkin dari segi komunikasi dan treatment yang lu berikan ke dia tuh belum nyampe ke Titik bahagianya dia. bukan pasti nyampe titik bahagianya dia, cuman dia belum nyampe ke rumah yang dia impikan. Oh, yang dia harapkan atau Iya. yang dia ini kan ya. Mungkin kalau ini memang kalau kata Amigdala
Ku kira kau rumah, kau datang di Kira kau rumah, ternyata kau kan gitu kan, mungkin ya gitu. Ya sebenarnya juga kalau misalkan beban-beban yang tadi masih bahas tentang kata-kata itu kan, ya bisa jadi juga dia lepaskan itu beban terberat dia, ya, ataupun ya bisa jadi ya dia meninggalkan beban itu tuh untuk menyelesaikan beban yang lebih berat. ataupun juga si yang dilepaskan ini tuh dia nggak bisa membantu beban-beban yang dia Tidak bisa mensupport gitu. ya mungkin support itu kan mungkin dengan hal-hal Support system. hal-hal sederhana gitu ya, mungkin dari kata semangat ya. Menurut gua tuh saran dari gua tuh ya jangan pernah bilang ke orang yang memiliki beban masalah, dan bilang semangat ya, kamu kuat kok, semangat ya man. Apalagi yang sabar ya, jangan. Sabar ya, semangat ya. Cuman kata-kata, cuman kayak mungkin yang harusnya diberikan itu, kamu bisa kok, yakin kamu bisa. Apalagi jangan membanding-bandingkan, cuman masalah kayak gitu gua. Orang oge kos kieu gitu. Ya, jadi gitu kan masuknya ke adu nasib ya, bukan memberikan saran. Ingat, kemampuan seseorang memikul beban itu beda-beda. Ya beda-beda. Apalagi Tapi kenapa yang apa ya, dia yang melepaskan tapi dia juga yang galau. Nah kalau gitu konsepnya gimana Pak? mungkin yang buat tahu gitu ya, seseorang itu akan menyesal ketika dia kehilangan. Bahkan menurut gua nih ya, orang yang melepaskan itu akan lebih susah move on istilahnya ya, atau dia lebih yang merasa paling Tersakiti ya. bukan karena dia ya intinya tuh pasti dia menyesal. Makanya jangan sekali-sekali meninggalkan seseorang. Lebih baik kita ditinggalkan daripada meninggalkan, gitu menurut gua. Tapi juga kan yang ditinggalkan juga ya merasakan hal yang sama gitu Pak. Ya emang benar kan, Sama-sama sakit. sama-sama ya, makanya itu kan kita ini aja lah, sesuai fakta aja ya, semua itu yang ada di dunia itu akhirnya akan ditinggalkan, ditinggalkan kematian dan hal apapun. Sepakat sih Pak, disepakati. People come and go. Semua ada masanya. Semua ada masanya, benar. Ya, semua ada masanya. Setiap Iya. orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Meskipun kita dekat dengan rumah pun ya, kalau udah bukan masanya sampai gimana pun ya gak bakalan ketemu gitu. Pernah gak sih lu merasa misalkan SD lu dekat sama siapa, pernah punya teman dekat sama siapa, terus SMP pasti beda lagi, SMA beda lagi, SMK gitu, tingkat ke atas itu SMK SMA, terus pas kerja beda lagi. Benar gak sih? Pernah. Nah Jadi itu beda-beda tuh circle. ketika mungkin ya banyak orang yang tuh sakit hati ketika anjir teman si kos kasar nantinya, lu tuh dulu susah itu pas SMP tuh bareng gua, tapi kenapa sekarang nggak bareng gua, nggak inget ke gua gitu, nggak ngopi bareng gua. Ya mungkin bukan dia melupakan, tapi ya emang ya yang pertama jarak di antara dia dan kita tuh emang udah jarang ketemu, yang pertama. Yang kedua juga kayak tadi, semua itu Ada masanya. Jadi jangan sakit hati ketika
apa yang dulu sering nongkrong, sering ngopi pas waktu sekolah, terus pas sekarang enggak gitu. Ya mungkin dunianya udah bukan tentang hal itu lagi. Itu Mungkin positifnya kita mungkin akan ketemu di beberapa tahun lagi atau beberapa bulan, atau pas ketemu itu banyak hal yang menarik yang diceritain. Banyak dengan versi-versi yang nah, itu. terbarunya lah gitu. Nah, apa aja kata-kata ini? Berarti siapa dulu nih? Ayo, Berarti ayo. maksudnya beberapa janji itu sudah kadaluarsa, Pak. Jadi Jadi, bersamaan dengan berakhirnya sebuah komitmen. gimana? Beberapa janji sudah kadaluarsa bersamaan dengan berakhirnya sebuah komitmen. Jadi janji-janji sebelum yang dulu, oh kita akan tetap bersama, kita akan walaupun apa suka dan duka kita selalu menemani misalnya gitu kan. Ya, bahula dulu pernah bilang gitu, kita lewati bersama-sama, dan nyatanya kamu lewat mana sekarang? Ya, Sekarang itu sudah tidak bersama. itu lu harus lihat cerita si Raditya Dika tentang persimpangan. Nah itu kalian yakin Gimana tuh, Pak? di dalam cerita itu tuh ada sepasang lah ya, sepasang manusia itu, cowok dan cewek ya, lebih tepatnya. Dia itu ya teman SMA lah gitu, SMA bareng, terus dia dekat, cuman gak menyatakan cinta. Nah di sini tuh dia bilang, gue akan pergi nih dari kota ini, entar 20 tahun lagi gue kesini. Ya, Terserah lu mau apa, punya pasangan atau enggak, lu udah punya pasangan, lu punya anak, kesini aja. Terus 20 tahun kemudian ketemulah dia, ketemu, cuma diwakilkan. karena si cowoknya ini meninggalnya itu ya. Terus dia ceritain lah ke si ininya tuh, si perwakilan ini tuh, si ceweknya tuh, ya dia tuh emang mau sama kamu terus, cuman ya mungkin cuman kita beda jalan, Beda jalannya. persimpangannya beda. Kan dari tadi lu bilang kan, lu jalan mana? Oh iya, lu lewat mana Iya, gitu. mungkin ya Katanya kita emang mau bersama. pas kita jalan bareng set ada persimpangan, mungkin kiri dan kanan ya, persimpangan bukan nggak ada ya, kasih kiri kanan kan, mungkin route dia lewat kiri itu lah yang terbaik, itu lewat kanan itu yang terbaik. Kalau sama-sama meninggikan ego, kita gak akan kesimpangan yang sama. Tetapi kalau misalkan kita menurut dia tuh ke kiri itu yang baik nih, menurut lu ke kanan yang baik, oke, kita ambil jalan tengah aja. Jalan Ya udah kita lalui ini aja bareng-bareng. bareng-bareng. Oke, setengah ke sini mungkin itu tidak akan bertanya lu jalannya kemana. Kan ada tambahan lagi nih. Kenapa? Coba. Dari Bapak ada nggak? Nggak ada nih. Mungkin yang bagus nih ya, lu pastikan gini nih ya, dari kutipan ini ya, meski emang benar Tuhan itu selalu ada, tapi bolehkah jika aku membutuhkan hanya satu manusia yang bersedia ada? Dan Karena yang terbaik itu tidak akan pernah hilang, Pak. tidak akan pernah hilang. Ya Benar mungkin nggak? kan ada banyak yang bilang, lu apa sih, kan ada Tuhan. Iya, Tuhan itu selalu ada buat kita, cuman kita mintalah satu manusia yang selalu ada buat kita. Itu yang ngeri. Gimana sih? Ada tambahan dari abangnya? Intinya jangan percaya sama janji, karena semua orang pasti pergi setelah mereka berjanji. Betul. Janji yang kayak gimana dulu Bang Jeje? Mungkin kita sudah mulai hujan ya. Mungkin ada satu kata-kata, satu Perlu diingat ya. Perlu diingat
Ini perihal cuaca juga nih. Pas hujan nih. Perlu diingat jika cuaca terlalu buruk maka harus menghentikan perjalanannya dan kembali memandang dari kejauhan. Wah, mas ini Naon sih anjir. jelas anjir. Naon sih. Oh, ketika kita mendaki gunung, kita kan harus menyukai juga cuacanya, harus Iya, bersiap dengan segala cuacanya, Ya. dari mulai badai, panas, misalkan hujan, itu kan kita harus bisa kuat melewatinya gitu kan. Nah mungkin non Ya mungkin jangan memaksakan untuk menggapai puncak. Lihat Ya. situasi dan kondisi, di mana kesanggupan kita untuk menghadapi situasi itu, di mana kesiapan mental kita untuk menghadapi kondisi tersebut. Ya. Jangan memaksakan diri untuk menggapai puncak. Puncak itu nggak akan kemana. Intinya dari kata-kata itu tuh, kalau kita nggak sanggup menjalin hubungan tersebut, kalau kita terluka menjalin hubungan tersebut, kalau kita tidak bahagia dengan hubungan tersebut, lebih baik balik kanan, balik ke arah Tuhan. Nah tapi ada satu lagi pertanyaan nih Pak. Apa itu? Lebih capek mana? Kaki yang terus melangkah atau hati yang terus berharap? Kaki yang terus melangkah atau hati yang terus berharap? Mungkin ya kita korelasikan dengan hal fisik dan psikis. Menurut saya tuh lebih capek kaki yang melangkah, bukan harapan yang pasti banyak menentang kan. Ya menurut saya HP aing nggak banget aja.